Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Az-Zahra Ali Hidayah, NPM 1917051017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang finite state machine. Finite State Machine atau disingkat FSM didefinisikan sebagai sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut. Yang pertama, state atau keadaan, yang kedua, event atau kejadian, dan yang terakhir adalah action atau aksi. Dalam suatu periode waktu yang cukup signifikan, biasanya sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Kemudian sistem dapat beralih atau bertransmisi menuju state lainnya jika dapat masukan atau event tertentu, baik berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistem itu sendiri, seperti misalnya interupsi timer. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian yang relatif kompleks. Nah, ini adalah finite state diagram. Jadi, finite state diagram terdiri dari lingkaran dan anak panah. Nah, lingkaran ini yang bergaris tunggal berarti state sementara. Sedangkan untuk yang bergaris ganda ini atau double, ini adalah state akhir. Kemudian ada tanda panah, ini menyatakan transisi yang terjadi. Nah, label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Nah, kemudian satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat di sini ada dua state, yaitu state 0 dan state 1. Kemudian ada dua input, yaitu event 0 dan event 1. Dan ada 4 aksi. Seperti terlihat pada gambar, ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan mulai bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 1 jika terjadi masukan pada event 0. Sedangkan, jika terjadi event 1, maka action 2 akan dieksekusi dan kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan begitu pun seterusnya. Secara formal, FSM dinyatakan oleh 5 tupel atau M, yaitu Q, kemudian sigma, kemudian delta, S, dan F. Udirar Tama 2001. Di mana Q adalah himpunan state atau kedudukan, kemudian sigma adalah himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta adalah fungsi transisi, kemudian S adalah state awal atau kedudukan awal atau initial state, dan F adalah himpunan state akhir. Klasifikasi FSA dibagi menjadi dua. Yang pertama, deterministic finite automata, dan yang kedua, non-deterministic finite automata. Dan kali ini saya akan membahas deterministic finite automata. DFA atau Deterministic Finite Automata adalah mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Nah, DFA ini adalah FSA yang memiliki state penerima tepat satu state untuk setiap simbol masukannya. Dan ini adalah contoh dari DFA. Di mana di sini ada 3 state, yaitu Q0, kemudian Q1 dan Q2. Kemudian ada inputan yaitu A dan B. Kemudian ada S yaitu state awal, Q0,
Kemudian ada F, yaitu state akhir, yaitu Q2. Fungsi transisinya sebagai berikut, dilambangkan dengan delta, di mana di sini Q0 memberikan input A ke Q0 juga, kemudian memberikan input B ke Q1, dan kemudian Q1 memberikan input A ke Q1, dan Q1 memberikan input B ke Q2. Nah, begitupun seterusnya. Nah, jadi di DFA ini untuk setiap input dari state asal tepat 1 untuk state tujuan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.